Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di dua video sebelumnya kita membahas tentang feeling, di video kali ini kita akan lebih fokus pada thinking. Lebih spesifiknya, kita fokus pada introverted thinking terlebih dahulu. Nah, untuk tipe kepribadian yang fungsi kognitif dominannya introverted thinking ini dimiliki oleh INTP, ya, ISTP, dan untuk yang auxiliary-nya ENTP dan ESTP. Definisi secara umumnya bisa kita pahami bahwa orang yang introverted thinking ini mereka lebih fokus pada pemikiran pribadinya, ya, kejelasan dalam berpikirnya, dan prinsip hidupnya pun dibentuk dari pemikiran diri mereka sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang introverted feeling, mereka lebih ke perasaan pribadi. Tetapi di sini ketika kita berbicara tentang introverted thinking, mereka lebih fokus pada pemikiran mereka sendiri. Seperti yang sudah bisa kita pahami bahwa kepribadian introvert ini, mereka lebih reflektif pada batin mereka sendiri. Untuk fungsi kognitif introverted thinking ini biasa disebut juga sebagai fungsi kognitif logika personal atau logika individu. Jadi di sini mereka mencari kebenaran melalui pemikiran pribadi mereka sendiri, ya, bukan opini mayoritas. Dan ketika kita berbicara tentang kebalikan energinya, untuk orang yang introverted thinking ini, yakni extroverted thinking. Di mana orang yang extroverted thinking ini, mereka lebih berorientasi pada hasil, struktur, dan keefisienan. Untuk lebih jelasnya, kita maju saja ke poin yang pertama di sini, yakni ciri utama dari introverted thinking ini. Yang pertama, mereka itu sangat analitis, ya, logis, dan kritis terhadap ketidakkonsistenan atau kesalahan dalam berpikir, seperti begitu. Jadi mereka sangat berpikir mendalam. Berbeda dengan orang yang extroverted thinking, di mana mereka itu lebih ke mengoleksi pengetahuan yang ada di sekitar. Sementara orang yang introverted thinking ini, mereka lebih skeptis terhadap pengetahuan yang datang kepada mereka. Jadi bayangkan saja ada orang yang fungsi kognitif dominannya itu extroverted thinking, mereka lebih fokus pada keefisienan dan mengoleksi ilmu pengetahuan. Nah, orang yang introverted thinking ini, mereka mungkin akan bertanya, apakah kamu sudah yakin dari masing-masing ilmu pengetahuan yang kamu sudah kumpulkan tersebut sudah valid? Jadi orang yang introverted thinking ini, mereka ingin memastikan kejelasan dari ilmu pengetahuan yang orang extroverted thinking ini dapatkan. Nah, ciri introverted thinking yang selanjutnya di sini yaitu mereka berpikir secara jika maka untuk menyusun sistem logika pribadinya. Jadi karena preferensi mereka itu lebih ke berpikir secara mendalam, maka informasi yang sudah dianggap objektif pun mereka ingin selalu memastikan kejelasan dari informasi tersebut. Dan ketika mereka menggunakan kerangka berpikir seperti ini, artinya mereka tidak segan-segan untuk bereksperimen. Dan inilah yang membuat mereka berpikir lebih mendalam dibanding dengan fungsi kognitif dominan yang lainnya, atau setidaknya auxiliary. Selanjutnya di sini, seperti yang sudah bisa kita pahami juga, mereka itu sangat perfeksionis terhadap ketepatan konsep, sering menggunakan banyak klarifikasi. Mereka dalam hidupnya itu ingin kejelasan. Misalnya ada sebuah ilmu pengetahuan yang dianggap objektif oleh kebanyakan orang, justru di sini mereka akan lebih berpikir secara mendalam lagi, bagaimana jika ilmu pengetahuan tersebut yang sudah tersedia diterapkan di konteks yang lain, apakah hasilnya akan berbeda. Jadi mereka itu sangat berpikir logis sekali dan skeptis walaupun ada ilmu pengetahuan yang dianggap sudah objektif. Misalnya ada seseorang yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang yang introverted thinking ini bahwa negara A merupakan negara yang paling bahagia berdasarkan dari statistik. Di sini mereka daripada menelan informasi secara langsung, mereka akan mempertanyakan mengapa, bagaimana. Dan di sini juga momen yang membuat mereka menjadi penasaran akan kejelasan informasi tersebut. Jadi begitulah ciri orang yang introverted thinking ini. Ciri yang selanjutnya di sini, mereka cenderung lebih tenang atau tampak terlihat lebih dingin atau cuek. Tapi mereka sangat aktif sekali secara intelektual, ya, dalam pikiran mereka sendiri. Nah, kemudian ciri yang terakhir di sini sudah disebutkan tadi bahwa intinya orang yang introverted thinking ini mereka suka membongkar sistem, ide, atau argumen untuk melihat apakah logikanya valid. Apapun informasi atau pengetahuan yang datang ke mereka, mereka tidak akan mempercayainya langsung seperti begitu. Jadi mereka akan mempertanyakan terlebih dahulu. Kita maju ke poin yang selanjutnya di sini, cara kerja dari introverted thinking. Yang pertama, fungsi kognitif introverted thinking ini memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk dianalisis satu persatu. Jadi mungkin untuk beberapa orang berpikir secara mendalam seperti ini sangat melelahkan. Tetapi untuk orang yang introverted thinking ini justru menjadi hal yang sangat penting sekali karena ini memberikan kepuasan secara intelektual untuk mereka sendiri dan tentunya menghasilkan kejelasan terhadap prinsip hidup mereka sendiri. Jika kita bandingkan dengan introverted feeling, mereka lebih fokus pada prinsip pribadinya dalam hal perasaan. Tetapi untuk orang yang introverted thinking ini, mereka menciptakan prinsip hidupnya itu hasil dari logika pemikirannya sendiri. Cara kerja introverted thinking yang selanjutnya di sini berfokus
fokus pada konsistensi, di mana semua bagian-bagian informasi yang sudah mereka pecah harus konsisten ketika mereka melakukan analisis atau eksperimen. Jadi di sini mereka mengandalkan metode-metode yang terbukti secara sains. Intinya jika ada satu prinsip yang berubah, seluruh sistem harus direvisi secara total. Jadi karena orientasi mereka itu kevalidan dalam berlogika, jika ada yang tidak konsisten, berarti ada yang salah dengan metodenya. Atau dari sana pun mereka bisa menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan tersebut tidak valid. Jadi itulah bagaimana cara introverted thinking ini bekerja. Cara kerja dari introverted thinking yang terakhir di sini, mereka lebih menilai hubungan antar gagasan daripada sekedar fakta objektif. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa ketika mereka bertemu dengan orang yang extroverted thinking, mereka akan menyebutkan ini sudah objektif, saya menemukan dari situs yang sudah terpercaya. Tetapi mereka akan bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa ini benar? Bagaimana cara kerjanya? Daripada bertanya apa fakta yang sudah ada di sekitaran mereka. Karena ini lebih ke pemikiran extroverted thinking. Jadi kalau kita bayangkan orang yang introverted thinking ini, mereka lebih berpikir secara mendalam untuk memastikan kevalidan informasi. Sementara orang yang extroverted thinking, mereka lebih fokus pada memperluas atau mengoleksi informasi. Nah, sekarang kita maju ke poin kekuatan dari introverted thinking ini. Yang pertama, mereka memiliki ketajaman analisis yang tinggi dan kemampuan menemukan kesalahan logika. Perlu kita pahami lagi bahwa orang yang dominan dengan introverted thinking ini, atau setidaknya auxiliary ya, mereka mungkin untuk beberapa orang terdengar melelahkan. Tetapi disinilah orang yang introverted thinking ini, mereka bisa menjadi penyelamat orang yang extroverted thinking. Mereka berusaha untuk berargumen secara intelektual, dan disinilah mereka menyukai prosesnya, di mana mereka menantang kemampuan berpikir mereka sendiri. Sehingga ketika mereka menemukan kejelasan, apakah informasi atau ilmu pengetahuan yang sudah tersedia di luaran sana itu sudah valid atau tidak. Dan di sini juga mereka mampu menciptakan teori, model, atau sistem pemikiran hasil dari analisis mereka sendiri. Dan hal ini dilakukan bukan hanya sekedar analisis subjektif, tetapi di sini mereka benar-benar mengikuti metode-metode yang terbukti. Jadi bisa dikatakan mereka itu independen secara intelektual, berpikir sendiri tanpa terpengaruh opini umum. Jadi walaupun kebanyakan orang berpikir seperti ini, mereka tidak akan menelan informasi tersebut secara mentah-mentah. Mereka pasti akan memastikan terlebih dahulu. Bahkan di sini mereka tidak tanggung-tanggung mempertanyakan aturan yang sudah ada. Kemudian kekuatan dari introverted thinking ini yang selanjutnya, yakni mereka dapat menjadi pemikir yang mendalam, ya, objektif, dan jujur terhadap kebenaran yang bersifat logis. Yang dimaksud dengan logis di sini, ketika orang lain mengulanginya dengan mengikuti metode atau pendekatan yang sudah dilakukan oleh orang yang introverted thinking ini, orang lain pun akan mudah percaya, karena disinilah yang dimaksud dengan logis tersebut. Jadi kembali lagi, mereka itu punya pemikiran jika maka. Nah, yang terakhir, kekuatan dari introverted thinking ini, yakni kombinasi dengan extroverted feeling, ya, membuatnya mampu memberi masukan yang rasional, namun bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang introverted thinking, yang mereka tekan di sini yaitu extroverted feeling-nya. Apalagi ketika mereka masuk ke introverted feeling, yang mana itu bagian dari ranah unconscious-nya. Bayangkan saja orang yang introverted thinking ini, mereka merasa tidak nyaman ketika berinteraksi secara grup, tetapi mereka masih bisa melakukannya walaupun tidak begitu nyaman. Apalagi ketika mereka berbicara tentang introverted feeling mereka, atau perasaan diri mereka sendiri. Ketika mereka berbicara tentang perasaan pribadi, membuat mereka bingung apa yang dimaksud dengan perasaan pribadi, dan disinilah kemampuannya harus mereka kembangkan juga. Tetapi jika orang yang introverted thinking ini, mereka berhasil mengembangkan extroverted feeling-nya, mereka akan secara otomatis paham juga terhadap perasaan mereka sendiri. Logikanya seperti ini, ketika mereka terbiasa dengan sharing perasaan mereka sendiri secara umum di dalam sebuah kelompok, yang mana setidaknya membuat orang yang introverted thinking ini merasa terkoneksi secara perasaan, seperti begitu ya, dengan orang lain. Walaupun masih dalam tingkatan perasaan yang biasa-biasa saja. Karena seperti yang bisa kita ketahui, ketika kita berbicara perasaan di dalam sebuah kelompok, yang dibicarakan itu pastinya tidak terlalu dalam. Berbeda lagi jika sharing informasinya itu secara empat mata, di mana hal tersebut memberi peluang untuk lebih reflektif terhadap perasaan pribadinya sendiri. Dan disinilah orang yang introverted thinking ini bisa memaksimalkan kekuatannya tersebut. Jadi bukan hanya thinking saja, tetapi menyeimbangkannya juga dengan perasaannya. Kita maju ke poin yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dan motivasi dari orang yang introverted thinking ini. Yang pertama di sini, mereka mencari kejelasan atau kebenaran secara rasional. Jadi walaupun kita sudah memahami perbedaan dari extroverted thinking dan introverted thinking, secara umumnya mereka itu pemikir, tetapi cara mereka berpikir itu berbeda seperti begitu dalam hal energinya. Dimana seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, bahwa extroverted thinking itu mereka lebih mengoleksi ilmu pengetahuan yang sudah tersedia di luaran sana. Tetapi orang yang introverted thinking ini, mereka lebih fokus memvalidasi informasi tersebut. Karena yang mereka fokuskan di sini yaitu kebenaran yang logis demi memuaskan rasa penasarannya. Dan hal ini berkaitan dengan poin yang selanjutnya, di mana mereka termotivasi untuk memahami mengapa sesuatu bekerja seperti demikian. Jadi mereka itu tidak puas hanya dengan adanya ilmu pengetahuan di depan mereka sendiri. Mereka ingin membuktikan kembali apakah metode tersebut bisa bekerja kembali jika digunakan
digunakan di konteks yang berbeda. Jadi mereka itu sangat skeptis sekali intinya. Nah, yang selanjutnya di sini ketika kita berbicara introverted thinking, kita berbicara tentang kemampuan berpikir yang lebih mendalam. Dan di sini artinya mereka menikmati perdebatan yang sehat kayak gitu ya, pertanyaan yang logis sebagai cara berpikir yang lebih mendalam. Karena mereka percaya dari perdebatan tersebut muncullah ilmu pengetahuan seperti yang sudah kita ketahui secara umumnya. Kebutuhan yang selanjutnya di sini yaitu mereka memecahkan masalah teknis ya, teori, sistem yang kompleks. Jadi mereka berusaha untuk memastikan apakah teori ini memang benar atau bisa dibantah oleh mereka, atau jika masalahnya bersifat teknis, mereka akan berusaha memecahkan masalah tersebut supaya bisa bekerja dengan baik kembali. Dan yang terakhir di sini seperti tipe introverted yang lainnya, mereka memerlukan waktu sendiri untuk berpikir secara mendalam. Kita lanjut ke poin potensi kelemahan dari introverted thinking ini. Setelah kita membahas tentang kekuatannya, ada juga beberapa kelemahan dari introverted thinking ini. Yang pertama di sini mereka terlalu kritis atau kaku terhadap kesalahan logika orang lain. Jadi jika orang yang introverted thinking ini egonya terlalu tinggi, mereka akan terlihat terlalu kritis dan kaku kayak gitu ya terhadap kesalahan orang lain. Jadi sedikit-sedikit mereka ingin mengoreksinya. Mengapa kamu berpandangan seperti demikian? Jadi mereka selalu menanyakan hal-hal yang kritis. Yang selanjutnya di sini mereka tampak dingin juga, dan mereka dalam beberapa kondisi bisa terlalu arogan juga terhadap hasil berpikir mereka sendiri. Atau di sini juga mereka tidak peka terhadap perasaan, karena yang mereka fokuskan di sini yakni lebih ke kebenaran secara logika. Kelemahan yang selanjutnya di sini mereka juga sering terjebak di dalam pikiran mereka sendiri dan sulit mengekspresikan ide secara sederhana. Maksud dari ide secara sederhana di sini untuk orang lain itu hal-hal yang sederhana, tetapi untuk mereka sendiri karena keskeptisan mereka, mengapa kamu berpikir bahwa hal tersebut dapat bekerja dengan baik? Mengapa kamu berpandangan seperti demikian? Jadi mereka banyak sekali pertanyaan. Alhasil di sini membuat mereka cenderung overthinking dan mempersulit hal yang sebenarnya sederhana. Karena rasa keingintahuannya yang tinggi, mereka membuat ide-ide yang sederhana bagi orang lain menjadi lebih rumit. Nah, kelemahan yang terakhir di sini mereka bisa menolak fakta baru jika tidak cocok dengan kerangka logika yang sudah dibuatnya. Jadi maksudnya di sini jika mereka terlalu berlebihan dengan ego mereka cenderung akan berpikir terlalu sempit. Jadi jika mereka sudah melakukan analisis atau eksperimen yang menghasilkan pengetahuan yang baru untuk mereka sendiri, jika ada fakta yang lainnya datang untuk membantah hasil logika dari mereka, maka disinilah mereka harus berpikir terbuka. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa saja kemungkinan kesalahannya? Jadi disinilah mereka harus terbuka kembali untuk menghasilkan pemahaman yang baru lagi. Kita maju ke poin yang selanjutnya yaitu bagaimana introverted thinking ini bisa berkembang ya. Yang pertama mereka harus belajar untuk menghubungkan logika dengan kenyataan melalui pengalaman langsung. Entah itu memastikan cara kerjanya ataupun setidaknya berpikir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi jika mereka sudah memiliki prinsip hasil dari pemikirannya sendiri, maka dalam beberapa kondisi mereka juga harus kritis terhadap pemikirannya sendiri. Jadi mereka harus siap dengan fakta yang lain yang bisa saja membantah logikanya sendiri. Cara mengembangkan introverted thinking yang selanjutnya di sini yaitu mereka harus mulai melatih empati mereka lewat fungsi kognitif extroverted feelingnya, agar kemampuan berlogika mereka sendiri tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan di sini pula mereka bisa menemukan makna hidupnya. Maksudnya jika mereka terlalu berpikir logis tanpa ada kontribusinya kepada orang lain, maka apa tujuan mereka sendiri di sini berpikir secara mendalam? Jadi mereka juga harus mengembangkan sisi perasaannya setidaknya dari extroverted feeling terlebih dahulu. Untuk introverted feeling itu otomatis akan muncul ketika kita berusaha mengembangkan extroverted feeling ini. Yang selanjutnya mereka juga harus membuka diri pada opini yang berbeda untuk menguji validitas sistem berpikir mereka sendiri. Jadi perlu diketahui bahwa hasil berpikir mereka sendiri itu suatu saat pasti ada yang membantahnya, dan mereka harus siap dengan justifikasinya atau pembenaran dari mereka sendiri juga. Apakah mereka siap menerima kebenaran yang baru tersebut? Jadi mau tidak mau mereka harus siap antara menerima fakta yang baru atau mempertahankan cara berpikir mereka sendiri jika cara berpikirnya tersebut memang terbukti dan sudah logis daripada fakta yang datang membantahnya. Kemudian di sini juga mereka harus mulai menyadari bahwa kesalahan logika itu bukan ancaman untuk mereka sendiri, tetapi kesempatan untuk memperbaiki struktur berpikir mereka. Jadi pelajaran yang bisa mereka ambil di sini yakni ketika ada pengetahuan baru yang membantah hasil dari cara berpikirnya, disinilah kesempatan mereka untuk mengembangkan kemampuan introverted thinking mereka sendiri. Dan di sini juga mereka bisa mengembangkan keterbukaan mereka pada kemungkinan-kemungkinan yang ada di luaran sana dan cara kerjanya juga yang mungkin berbeda di konteks yang berbeda. Jadi di sini intinya mereka jangan hanya berpuas dengan hasil dari logika mereka sendiri, tetapi mereka di sini harus terbuka dengan fakta-fakta objektif yang lainnya yang mungkin saja menantang cara berpikirnya sendiri. Nah, yang terakhir di sini untuk mengembangkan introverted thinking ini, mereka harus menggunakan ketajaman logika mereka untuk membangun daripada hanya mengkritik saja. Jadi perlu diingat kembali mereka harus menyambungkannya dengan extroverted feeling, di mana itulah kunci mereka untuk menemukan makna dari hasil berpikir mereka sendiri. Artinya hasil berpikir mereka sendiri di sini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, itulah untuk video kali ini. Hal yang bisa kita simpulkan di sini yaitu
Ketika kita berbicara tentang introverted thinking, itu berkaitan dengan logika pribadi mereka sendiri, kejelasan, dan prinsip pemikiran mereka sendiri. Selanjutnya dalam hal kekuatan, mereka itu sangat analitis sekali, objektif, dan rasional juga, sama seperti extroverted thinking. Hanya saja di sini mereka secara natural berpikir lebih mendalam daripada extroverted thinking. Dan selanjutnya di sini tentunya ada tantangan juga. Mereka bisa saja terlalu kaku, overthinking, sulit menyesuaikan diri secara sosial juga. Karena extroverted feeling lah yang mereka tekan di sini. Dan tentunya yang terakhir di sini ada potensi terbaik dari orang yang introverted thinking ini, yakni mereka bisa menjadi sumber pemikiran yang lebih mendalam dibanding dengan fungsi kognitif dominan yang lainnya. Mereka di sini bisa menjadi penemu juga. Selain itu, mereka menunjukkan integritas intelektual yang kuat juga. So that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk support this channel. Bye for now. Have a good one.